sebagaimana yang terjadi pada sahabat Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini adalah sahabat yang dikenal tidak sempat merampungkan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kenapa? Karena kesibukan ya Khalid bin Walid di dalam medan peperangan. Maka Khalid bin Walid itu apa? Ya, amalan yang menjadi andalannya adalah perang. Ya. Sehingga akhirnya dia berusaha setiap kali peperangan itu apa? Untuk menemui syahadah, kematian syahid. Tapi setiap kali peperangan dia apa? Tidak menemui itu, tidak mendapatkan itu, sehingga akhirnya dia bersedih. Kenapa kok nggak mati saya ini? Ya. Nah, jadi memang begitu sifat orang yang beriman, mereka berperang itu cari mati. Bukan untuk cari atau mempertahankan apa? Hidup, memang cari mati. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ketika itu dia sakit pada akhir hidupnya, kemudian Nabi SAW itu menengoknya. Kemudian Nabi SAW itu menghiburnya. Karena apa? Dia mengatakan, kalau saya ini meninggal di atas tempat tidur, saya ini ibarat apa? Meninggalnya seorang wanita. Kemudian Nabi menghiburnya dengan mengatakan, siapa yang berazam, bertekad untuk mendapatkan syahid, maka dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam derajat syuhada walaupun dia meninggal di tempat tidurnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan berfirman, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah yang memiliki ya karunia yang sangat besar. Artinya apa? Sebesar apapun karunia Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Bahkan hal itu tidak berbatas. Ya, tidak berbatas. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberi karunia yang tidak berbatas. Ya. Maka berkaitan dengan orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanyalah orang-orang yang sabar itu diberikan balasannya tanpa batas. Nah, pertanyaan, sabar itu ada batasnya atau tidak? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah apa? Keimanan kita. Ya. Keimanan kita yang berbatas sehingga akhirnya apa? Ya, kesabaran kita pun hanya sampai pada keimanan kita itu sendiri. Padahal sabar itu tidak ada apa? Batasnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bighairi hisabin, tanpa apa? Tanpa batas. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengambil kesimpulan dari penjelasan ayat ini ya. Yang pertama adalah at-tahdzir minal iqtirar bil hayatid dunya. Peringatan tentang tipu daya kehidupan dunia. Nah, kenapa? Dunia di dalam bahasa Arab ya berarti yang pertama lidunuwihi, karena dunia itu apa? Rendah, hina. Dan yang kedua, dunia itu adalah karena dekat. Artinya apa? Nikmatnya itu cepat hilang. Ya. Cepat hilang. Bahkan ketika seseorang itu sudah masuk fase pada umur 40 tahun, yang seharusnya pada fase inilah seseorang itu sudah apa? Memfokuskan pikirannya, kehidupannya, amalnya untuk kehidupan apa? Akhirat. Sehingga tidak ada lagi dunia. Nah, kenapa banyak orang-orang yang sulit dalam sakratul maut? Karena dia tidak mau berpisah dengan kehidupan
dunia. Tidak mau berpisah dengan hartanya, tidak mau berpisah dengan istrinya, tidak mau berpisah dengan anak-anaknya. Sehingga inilah yang menjadi berat ya bagi mereka untuk berpisah dengan kehidupan dunia. Bahkan bisa saja keluarganya pun masih belum rela, ridha ketika akhirnya orang tuanya mungkin, anaknya mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering diminta untuk ke rumah sakit itu, Ustadz, ini ibu saya sudah 89 tahun. Ya, dokter sudah angkat tangan seperti itu. Tapi ini kok ya bahasa kasarnya nggak meninggal kan? Sampai ada yang mengatakan, gimana Ustadz baiknya gitu kan? Apa ini selangnya dicabut semua gitu? Jangan dicabut itu kan? Ya, karena yang namanya kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Terus gimana? Ya sudah, kalau secara medis sebetulnya sudah meninggal karena sudah tidak berfungsi lagi organ-organ vital seperti itu, apa yang kita lakukan? Lihat dalam surat Al-Qiyamah, idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kalau nyawa itu sudah berada dalam tenggorokan, ya, idza balagatit taraqiya wa qila, maka akan dikatakan man raq. Dalam terjemahan itu agak keliru, siapa yang menyembuhkan, itu keliru. Tapi man raq itu apa? Siapa yang meruqyah. Kata raqin itu adalah isim fa'il dari kata raqa yarqi. Artinya apa? Dalam kondisi sakratul maut, ketika seseorang itu kesulitan dalam sakratul maut, maka apa? Ya, ruqyah. Bahkan dalam sebuah hadis yang oleh sebagian ulama dianggap hadis dhaif atau lemah, tetapi para fuqaha menjelaskan tentang hikmahnya, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin taala dalam bukunya Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin bagi orang yang akan meninggal. Hikmahnya apa? Memudahkan keluarnya ruh dari jasad. Karena bisa saja orang itu masih ingin hidup di dunia, ya, masih berkaitan dengan ya istri dan anak-anaknya, tetapi berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka proses ya dicabutnya nyawa orang beriman itu seperti seseorang menarik rambut dari tepung, ya, sangat halus, walaupun tetap ya innama ya fil mautis saqar, dalam kematian itu ada rasa sakit, tetapi ketika sudah ridha dan seterusnya akan lebih mudah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kesimpulannya adalah ad-da'watu ilal musabaqati fi talabil maghfirati dzambi wa dukhulil jannah, yaitu apa? Ajakan untuk berlomba-lomba ya di dalam mencari ampunan, ya. Ini saya bawa satu buku, ya, ini bukunya bagus, ini saya dapat di pameran buku. Bukunya Fiqhul Istighfar, Fikih Istighfar. Ini mengupas tuntas tentang masalah istighfar, mulai dari pengertian, ya, mulai dari hukum. Oh, ternyata ada hukum istighfar yang tidak boleh meminta ampunan kepada orang untuk orang kafir, orang musyrik. Ya, ada istighfar yang wajib ketika seorang itu setelah melakukan dosa seperti itu. Sampai dengan masalah redaksi-redaksi yang disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW tentang istighfar. Jadi ada beberapa macam redaksi. Ya, mungkin nanti bisa dicari oleh Bapak Ibu ikhwan akhwat tentang fikih istighfar. Penulisnya adalah Syekh Ismail Al-Muqaddam. Ya, penerbitnya adalah Pustaka Al-Kautsar. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah apa? Bayanul jannah wa bayanu ma yuksibuha wa huwal imanu billahi wa rusulihi wa mustalzimatuhu minat tauhid wal amalis salihi. Penjelasan tentang surga dan penjelasan tentang dengan apa surga itu bisa diraih, yaitu dengan iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan penjelasan tentang konsekuensi daripada iman itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang iman, itu sudah include berkaitan dengan apa? Konsekuensinya, yaitu apa? Tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Maka iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan, ya, perbuatan ketaatan dan akan turun dengan perbuatan maksiat. Jadi ada satu hal yang salah ketika misalkan orang mengatakan kalau orang sudah bersahadat tidak mungkin keluar dari Islam. Itu salah. Karena nanti ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Apa yang membatalkan keislaman seorang? Lawan dari tauhid salah satunya itu apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah sesuatu yang sangat marak di dalam kehidupan kita. Yang ini kadang dibungkus, ya, sehingga tidak nampak kesyirikan tersebut. Dibungkus dengan wisata religi, dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan tradisi, ya, sehingga akhirnya apa? Ya, sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah apa? Kesyirikan. Ya. Maka kalau kita lihat kesyirikan itu hampir banyak dilakukan di tepi pantai atau di atas gunung. Kenapa? Karena pantai dan gunung itu tempatnya apa? Setan. Tempatnya jin. Ya, tempatnya jin itu apa? Di laut dan di gunung salah satunya. Ya. Sehingga kenapa kesyirikan itu banyak dilakukan di tempat-tempat tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa? Menjadi tugas PR bagi kita, bagaimana apa? Ya, menghapuskan kesyirikan tersebut. Selama kesyirikan masih ada, ya, maka apa? Ya, maka bencana, azab itu juga akan terus ada. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin penjelasan tentang tafsir surat Al-Hadid ayat ke-21. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, mengacungkan tangan, dan bagi akhwat yang ingin bertanya, ditulis di kertas lalu digeser ke samping meja. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi ada kata Ustaz yang mengatakan bahwa ketika seseorang memberikan sesuatu mau kembali saat keluarga akan membaca surat Yasin. Nah, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan mengapa tidak dibacakan tahlil itu la ilaha illallah. Karena orang yang meninggal akan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Tolong penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ya, jadi tadi saya jelaskan berkaitan dengan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, di mana hadis ini termasuk dalam hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Tetapi para fuqaha menjelaskan tentang hikmah,
Ya, berkaitan dengan pembacaan surat Yasin adalah memudahkan keluarnya roh dari jasad. Tetapi kalau kita bandingkan dengan hadis tadi, ya, lakinu ya ala mautakum bila ilaha illallah. Ya, talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Atau dalam hadis lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah adalah masuk surga, maka tentu apa? Kita akan memilih dengan kedua hadis tersebut yang lebih sahih atau lebih kuat. Tetapi nanti dalam proses itu maka kita bisa untuk membacakan ya apa namanya ruqyah. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika sakitnya, sakit yang membawa dia pada kematiannya, maka dia menutup mukanya itu dengan kain, kemudian setelah dia tidak sanggup untuk bernafas, kemudian dibuka lagi sambil mengatakan terlaknatlah orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian kalau kita lihat ya, Nabi SAW ketika itu membaca surat ya Qul falaq an-nas, kemudian dia tiupkan dengan kedua tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu ketika Nabi itu tidak mampu ya, maka aku, kata Aisyah ini ya, karena Nabi meninggal di rumah Aisyah, Aisyah yang membacakannya, kemudian apa? Dia yang meniupkan di kedua tangan Nabi SAW, kemudian Nabi yang mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, jadi memang nanti antara dengan mentalkin, dengan la ilaha illallah, dengan membacakan tentang ayat ruqyah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi untuk tadi masalah Iqra'u Yasin ala mautakum, memang ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Tetapi yang rajih bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah begitu. Maksud saya ini saya sampaikan supaya kita apa ya istilahnya itu apa ini sebagai sebuah hasanah di dalam pendapat para ulama, walaupun nanti di dalam pengamalan kita memilih yang lebih rajih, yang lebih kuat seperti itu. Nah, itu begitu. Ya. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Ya, jadi ini nanti berpangkal pada masalah ya tentang pengertian bid'ah. Ya, apakah nanti seluruh bid'ah itu sayyi'ah, buruk, ataukah ada yang disebut dengan bid'ah hasanah? Ya. Nah, jadi bagi sebagian kaum muslimin yang mengamalkan tentang hal tersebut, ini masuk kategori apa? Bid'ah hasanah. Ya. Tetapi bagi mereka yang berpendapat ini termasuk tidak ada tuntunannya bid'ah, karena seluruh bid'ah itu adalah apa? Sayyi'ah. Dan istilah bid'ah hasanah itu ya menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu seluruhnya sesat, ya lebih menuju kepada apa yang disebut dengan pengertian secara bahasa. Maka ketika Umar bin Khattab itu mengumpulkan orang di masjid, kemudian menunjuk ya seseorang untuk menjadi imam ya dalam sholat tarawih, kemudian dia keluar, dia sendiri nggak ikut sholat, tapi dia keluar, kemudian dari jauh dia mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Artinya apa? Sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, ini jangan salah. Sholat tarawih pernah dilakukan oleh Nabi hanya beberapa malam saja.
Kemudian Nabi itu meninggalkannya karena dikhawatirkan sholat itu menjadi diwajibkan. Jadi ada ilahnya, ada alasan kenapa Nabi meninggalkan. Sehingga itu baru dihidupkan kembali pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, kita tahu bahwasanya apa? Puasa itu ya disyariatkan pada tahun sekitar kedua Hijriah. Ya, kemudian Nabi SAW itu wafat pada tahun ke-11 Hijriah, berarti 9 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintah ya selama 2 tahun. Artinya apa? Hampir 10 tahun lebih tarawih itu sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dihidupkan kembali dan beliau mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi sebetulnya nanti pada pangkal itu masalahnya, apakah bid'ah itu seluruhnya sayyi'ah, buruk, atau bid'ah itu apa? Ada yang namanya disebut bid'ah hasanah. Ya, bagi mereka yang mengamalkan ya ini maksudnya bid'ah hasanah. Begitu ya, seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak mengamalkan, ini namanya apa? Bid'ah sayyi'ah. Semua bid'ah apa? Dolalah, seperti itu. Ya, apalagi nanti kita kembalikan kepada praktek Nabi SAW. Ya, artinya apa? Tidak ada sahabat yang melakukan hal tersebut. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oh ya, terakhir ini ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Nah, ini masuk dalam masalah apakah suara wanita ini masuk dalam aurat ataukah tidak. Ya. Nah, para ulama sepakat ya suara wanita itu bukan aurat. Ya. Tetapi suara wanita itu adalah madhannatu fitnah, tempatnya fitnah. Nah, jadi kenapa misalkan wanita misalkan apa? Ya pakai tulisan dan seterusnya. Itu hanya untuk meminimalkan fitnah. Apalagi ketika kita mendengar suara wanita, tentu asosiasi kita. Ya, ini wajahnya gimana gitu kan? Ini umurnya berapa ya? Seperti itu. Itu begitu, seperti itu ya. Karena memang destinasi laki-laki itu begitu, Pak ya. Destinasi laki-laki adalah wanita. Maka ketika laki-laki melihat wanita itu pertama dilihat apa? Ya, kecantikannya memang. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya hanya untuk preventif saja. Termasuk dengan hijab begini itu preventif saja. Termasuk sholat pakai hijab itu preventif saja, seperti itu. Ya. Karena yang namanya syaitan itu apa? Yajri min bani Adam majrad dam. Ya. Dia berjalan dalam tubuh manusia itu dengan aliran darah. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat dan sahabiat ketika itu, ya misalkan apa dalam sholat Id, ya tidak ada hijab. Nabi ketika berkhutbah, kemudian apa selesai khutbah Id, kemudian maju ke tempat safnya akhwat atau perempuan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan atau menganjurkan untuk bersedekah. Kemudian tiba-tiba ada wanita yang berkulit hitam. Nah, berarti apa dilihat tuh, ya, dilihat seperti itu, ya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang itu perlu untuk dijaga sebagai bentuk preventif, ya. Karena jika dibuka pintu ini akan menjadi apa? Fitnah yang lebih besar seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada dalil dalam arti khusus misalkan perempuan harus menulis dan seterusnya. Tapi itu berkaitan dengan apa? Preventif untuk menjaga saja. Seandainya tidak ada fitnah pun tidak masalah. Misalkan begini, mengucapkan salam
Ya, boleh laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, boleh. Tetapi kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah, fitnah ini maksudnya bagaimana? Ya, yang perempuan atau yang laki jadi salah penerimaan. Wah, kok mengucapkan salam sama saya? Kayaknya perhatian nih dengan saya. Nah, akhirnya apa? Terus begitu, membuka pintu syaitan. Jadi begitu, Pak. Jadi tidak ada dalilnya, tapi untuk mencegah apa? Fitnah seperti itu. Jadi boleh saja wanita misalkan ada mic langsung boleh, silakan. Iya. Nah itu jadi memang ada sebagian ulama, ya saya menambahkan fatwa dari Syekh Abdullah bin Jibrin, ya rahimahullah taala, yang mengatakan wanita suara wanita itu aurat. Dasarnya itu, dasarnya adalah apa? Ketika sholat dan untuk mengingatkan imam, maka apa? Wanita itu menepukkan tangan. At-taswik lin nisa, kata Nabi. Ya, at-taswik itu artinya menepukkan tangan, bukan bertepuk tangan. Beda. Menepukkan tangan artinya apa? Ya, memukulkan telapak tangan ke salah satu objek. Bisa nanti ke pahanya, bisa nanti ke punggung tangannya dan seterusnya. Artinya ketika ditepukkan itu menimbulkan suara. Nah, seperti itu. Ya, coba kalau misalkan wanita boleh bertanya langsung, tapi suaranya mendesak. Assalamualaikum Ustaz. Wah, itu sudah. Ustaznya nggak fokus itu, sudah. Saya mau bertanya Ustaz. Oh, sudah itu. Ya. Nah, itu jadi begitu, Pak. Jadi suara wanita itu sebenarnya bukan aurat, tapi tempatnya fitnah. Ya, terakhir ini, apakah bid'ah hasanah itu boleh dilakukan? Ya, tergantung. Bagi yang berpendapat adanya bid'ah hasanah ya boleh-boleh saja. Bagi yang berpendapat tidak ada bid'ah hasanah ya tidak dibolehkan. Ya. Ini perlu berhati-hati kalau di media supaya nanti tidak dipersekusi. Ya, jadi cukup menjelaskan saja. Karena gini, konsekuensinya setiap kita misalkan saya mau melakukan, silahkan. Ya. Tetapi setiap kita akan dipertanggungjawabkan dengan amal yang kita lakukan. Itu saja. Ya, jadi jangan sampai ini Ustadz ngelarang-ngelarang. Nanti dipersekusi itu bahaya. Ya. Tapi hanya menjelaskan saja, ini begini-begini silahkan, ya. Tapi kalau misalkan ditanya kepada saya, ya saya jawabannya seperti itu. Ya, ini termasuk bid'ah sayyi'ah, ya. Tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi kalau misalkan saya mau melakukan karena alasan bid'ah hasanah, ya tidak apa-apa. Ya, itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi hanya menjelaskan saja, ya. Seperti itu. Saya kira demikian. Ya.